dan takzim kami kepada beliau. Wabil khusus para ibu jamaah Majelis Taklim Al-Mustaqim yang mudah-mudahan kesemuanya dapat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji, rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, serta dengan nikmat panjang umur dalam taat kepadanya. Dengan adanya nikmat-nikmat tersebut kita dapat berkumpul, dapat bermuajahah dalam rangka menunaikan tugas dan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Salawat terkirim salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai hambanya atau pengikutnya yang selalu beristiqomah di jalannya dari zaman sekarang hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan syafaat berjumpa di hari yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita awali taklim kita ini dengan pembacaan Ummul Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Suratul Fatihah, taklim kita ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita di dalam menuntut ilmu ini mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan langkah kita, duduknya kita dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi amal kebaikan kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita khusus juga untuk keluarga besar kami dan semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, ditetapkan iman Islam kita, dibanyakan kesabaran kita, hajat dan niat kita yang baik mudah-mudahan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan juga khususnya untuk anak-anak kita yang masih sekolah atau yang masih belajar. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, anak yang taat pada Allah dan Rasulnya, sayang kepada kedua orang tuanya dimudahkan di dalam didiknya, dibanyakan kesabarannya, dan di sekolah dia bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh gurunya, dan apa cita-citanya yang baik dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah berumah tangga kita doakan mudah-mudahan dipelihara rumah tangganya Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum bekerja dia cepat dapat pekerjaan, yang sudah bekerja selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir kita minta dimatikan dalam golongan husnul khatimah. Al-Azim ya walakum niyatin shalihah wa hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Salam. Alex ini dia pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال أيضا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال أيضا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para asatidz, wabil khusus kepada kedua majelis taklim Al-Mustaqim dalam hal ini Ustazah Hajjah Nur Hayati, juga Ustazah Hajjah Ibid, Ustazah siapa lagi? Ustazah Aminah, terus siapa lagi? Ustazah Hajjah Maroh, orang tua kita. Ustazah siapa? Tadi udah. Oh, udah. Ya udah, para ustazah yang lainnya, tidak mengurangi rasa hormat, namun insyaallah semuanya insyaallah saya muliakan. Sebelum ta'lim kita mulai, saya mohon maaf karena mendahului agenda yang seperti biasanya, yang seharusnya saya adalah ta'lim terakhir, karena saya ada acara ke Lebak, Banten ya. Makanya saya dahulukan ta'lim. Ada sesuatu hal yang harus saya selesaikan. Alhamdulillah, salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita, membina kita,
dari zaman kegelapan hingga ke zaman yang terang benderang, minat zulumati ila nur. Patut kita syukuri bahwa pada sore hari ini kita yang hadir di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat insyaallah. Dan semuanya sehat Ibu ya. Yang gak sehat berarti utangnya banyak. Ya, ntar ciri yang ngajinya berpengongan itu mikirin utang. Ya. Atau yang janda mikirin kapan punya lagi. Alhamdulillah, berkat doa kita bersama, adik saya tercinta Ustazah Hajah Ibit sudah punya suami. Suaminya ganteng. Alhamdulillah. Karena saya bilang jangan milih yang kaya, jangan milih yang ganteng, ya apalagi yang jelek. Pilihlah yang berilmu. Rupanya doa kita yang 50 orang ini dikabul sama Allah Subhanahu. Namanya suaminya Ustaz Syafruddin. Hari Syafruddin. Dah harinya jangan dibawa ke hari-hari kemana-mana. Syafruddin ganteng. Kalau ketemu jangan main khitbah langsung dikain aja. Jadi udah rumah. Ya udah kalau gitu ngapain pakai khitbah segala. Jadi langsung aja dah. Saya bilang nanti ngajinya babnya bab nikah. Bab nikah ya udah. Jadi sekarang saya insya Allah saya bawakan temanya an-nikah. Jadi kalau orang-orang sudah nikah, insya Allah cemerlang. Kelihatan kan gak kusut lagi? Udah glowing. Itu saya tahu glowing dari beliau sendiri, bukan dari mana-mana. Semangat. Cuman kedengaran bumi agak goyang terus tiap malam Mudah-mudahan kita doakan Ajaib serta keluarganya menjadi rumah tangga yang sakinah. Segera diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Jangan bicara udah tua, keturunan harus diperbanyak. Kalau nggak punya keturunan nanti dari suami ini ribet juga ya. Kita harus punya keturunan. Makanya jangan pre-pre aja biar cepat punyaan. Cucu udah, anak udah ada, yang nilon. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ibu-ibu sekalian, ini hari pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji. Jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Insya
Allah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridai apa yang kita jalani. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Kita coba membahas masalah bab nikah atau bab kawin. Nikah percuma kalau gak dikawinin ya. Kebanyakan kan orang kawin dulu baru nikah. Tapi ini alhamdulillah nikah dulu, malamnya baru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamisu wal 'ishruna fi fadilatin nikah. Bermula ini bab al-khamisu wa 'ishruna, bab yang ke-25 fi fadilati, di dalam menerangkan keutamaan an-nikah, yaitu nikah. Lebih utama. Kenapa orang tuh harus segera menikah? Karena kalau nggak nikah kita jadi omongan terus. Mau janda, mau duda, mau bujangan, mau perawan. Coba kalau bujangan udah umur 35 belum nikah, rada puyeng gitu ya. Udah jadi omongan, apalagi udah 40 tahunnya mah. Maka disarankan oleh Rasulullah itu dalam sabdanya, ya ma'syaras sabab man istata'a minkumun ba'at falyatajawwaz. Jadi kalau laki-laki atau perempuan kalau sudah cukup ba'atnya, ya jangan lama-lama, mendingan cepet buru-buru nikah. Wah, kalau enggak keburu nikah, puasa aja. Puasa malas apa malas. Puyeng mikirin jodoh nggak dapet. Iya. Tapi kalau keluarganya Abaji Sakim, masya Allah mudah semua jodohnya, nggak ada yang susah. Alhamdulillah. Udah gitu udah jodohnya nih, dua-duanya ustad, mantunya ustad. Jadi gampang mendoain mertuanya, gampang banget. Yang dokteran des wajib dia, yang pengusaha ditolak mentah-mentah. Saya tidak mencari dunia, tapi saya mencari belayan kasih sayang. Jadi nggak nyari yang kaya dia, nyari yang ustad. Ya ustad juga punya gaji, maka nggak apa-apa ya nggak. Alhamdulillah udah punya laki. Jadi kita udah tenang, udah ngintip dia lagi kemana, udah tenang dia mau kemana, gitu udah ada kita udah punya lagi enggak. Kenapa harus menikah? Agar kita terhindar daripada perzinahan. Kata Allah dalam firman-Nya, qala Allah Ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-sekali kalian mendekati zina. Dekatnya aja, dekat kagak boleh. Ini amar. Suratnya surat perintah. Perintah Allah,
jangan kalian sekali-sekali mendekati zina. Perzinahan ini sudah marak, Bu, bukan anak muda aja. Bener. Umur 30, 40, 45, 60 masih ada yang zina. Bener gak tuh? Oh, apalagi kalau janda udah umur 50 tahun jarang di rumah, pada curiga. Kemana ini janda? Tiap hari gak di rumah, udah merusak. Jadi orang pada buruk sangka, maka cepat nikah. Alhamdulillah. Jadi jangan deketin zina, karena zina itu adalah perbuatan keji yang sangat menjijikan. Al-babul khamisu wal 'ishruna fi fadilatin nikah. Di bab yang kelima ini, di bab yang ke-25 ini menerangkan tentang nikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka tazwija makhafatal 'ailati falaisa minna. Man taraka sapa wong kang ninggalke nikah, kawin. Barang siapa yang meninggalkan pernikahan, nikah, kawin. Mau laki-laki, mau perempuan, kan ada perempuan juga yang ogah kawin banget tuh. Ya, mentang-mentang dia udah cerai sama lakinya, kecewa sama lakinya, gua ogah nikah lagi, kapok gua. Ada yang begini nih. Ada perempuan padahal dia masih biologisnya, hak nafsunya masih ada. Ya. Akhirnya apa? Daripada gua nikah mendingan gua cari laki-laki, gua mendingan selingkuh aja seumur umur. Na'udzubillah. Ada yang seperti itu. Mantaroka sapa wong kang ninggal nikah. Siapa orang yang meninggalkan pernikahan, makhafatal 'ailati, karena takut sesuatu. Minder, takut. Yang pertama takut karena nggak mampu ngempanin istrinya, takut miskin, takut nggak ngasih makan sama istri. Atau perempuannya gua ogah nikah lagi, tahun kemarin juga gua punya laki nggak pernah dikasih duit, kecewa dia. Mendingan gua nyari jomblo daripada gua nikah ntar gua gak dipanin lagi, mendingan cari duda kaya, biar dah gua jadi selir dah. Ini mantaroka tazwija, barang siapa yang meninggalkan pernikahan, nikah, kawin karena takut sesuatu, kemiskinan, kelaparan, kecewa, pengalaman yang sudah ada. Orang yang seperti ini falaisa minna, kata Rasul. Maka orang yang meninggalkan nikah karena takut miskin, karena takut kehidupannya susah, falaisa minna, kata Rasul. Orang yang seperti ini bukanlah golonganku, artinya bukan umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya biar janda udah umur 50 tahun kalau masih ada yang mau kawin, nikah. Bener, Bu. Bener. Iya. Kenikmatan itu bukan berarti kita harus punya anak, Bu. Karena biologis itu menghancurkan kejiwaan, merusak akal pikiran, dan merusak orang-orang tetangga sebelah kita. Apalagi kita orangnya paling doyan ngayap tuh, udah ada berabe deh itu. Bener gak? Ngomong bunyi terus. Gak apa-apa, Bu. Mau umur 60 tahun nikah aja. Lihat di TV ada umur wanita 60 tahun nikah sama usia 17 tahun. Viral di TV, betul. Udah gitu cemburu mulu sama lakinya. Saking apa? Saking demennya tuh sama laki. Nikah untuk apa? Menghindari perzinahan. Dan kalau kita nikah pasti diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagi yang masih muda, usianya kayak semacam Ustazah Ipit ini masih muda, masih montok. Tujuannya apa? Selain kita agar menjadi umat Rasul, supaya kita juga punya keturunan lebih banyak. Jangan takut kita miskin karena nikah banyak anak nggak makan, nggak bisa begitu. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib.
minallah. Anak kita 2 dikasih sama Allah, ditambah rizkinya 2. Anak kita 3 ditambah 3 rizkinya. 4 ditambah 4 rizkinya. Allah udah atur. Kudrah iradah Allah, si Fulan bin Fulani bakal nikah 2 kali. Dengan suami yang pertama anaknya 5, udah rizkinya 5. Putus, bercerai. Punya laki-laki, punya anak 1, ditambah lagi rizkinya 1. Enggak mungkin dikasih miskin. Maka jangan takut kalau nikah. Kalau ada yang masih janda, buru-buru nikah. Hah? Mana? 1, ini tahu saya janda. Yang mana lagi? Ya. Caranya gimana? Caranya ambil. Jangan manggil janda sekarang. Iya, apa jadi itu? Jawan atau jendis. Oh iya, janda rasa perawan apa gadis itu ya? Janda rasa perawan atau janda rasa gadis? Bulan. Ya. Jadi kalau kita takut nikah karena sesuatu, usia gua udah 50, 45, 50, laki-laki, paling juga numpang hidup. Nah, laki-laki kurang nurutin nafsunya doang, bukan begitu. Ada ibadah, ternyata ada sesuatu yang sangat sakral. Kalau kita meninggalkan pernikahan karena takut sesuatu, kita tidak menjadi umat Rasul. Paham Bu? Paham? Bu? Paham nggak? Ibu? Paham? Para janda paham? Para janda? Nikahlah supaya punya keturunan. Kenapa demikian? Qala Nabiyyu alaihi salatu wassalam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tazwiju barakatun. Pernikahan itu adalah sebuah keberkahan bagi kita. Dengan menikah, lama kita tidak menikah, setelah menikah banyak berkah di diri kita. Terutama alhamdulillah didoain. Tuh, berkah didoain. Alhamdulillah ya Neng, lu udah lama gak punya laki, sekarang udah punya laki, didoain. Biar lu sakinah ya Neng, biar lakinya kaya raya ya Neng, biar punya anak yang soleh dan solihah ya Neng. Ya. Barokah, kata Nabi, pernikahan itu adalah sebuah keberkahan. Berkah kita, berkahnya di mana? Enggak kayak cacahan nikah. Tahu cacahan nikah? Angka 1. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur sendiri. Enggak lagi. Kalau udah nikah enak, berkah. Biasa sendiri kemana-mana kita ada yang mau bobok biasanya sendiri, cuma bantal guling. Udah ada laki mah enak, nyeplaknya juga. Tidur pules pas mendusin, biasa bantal guling, pas kepegang mol. Barokah kalau udah punya suami. Masya Allah. Ini yang begini yang udah gerak. Mudah-mudahan yang janda biar cepat pada punya lagi. Ada barokah Bu. Kita masuk angin gak kudu nyuruh tetangga, Bang, masuk angin dikerokin. Habis dikerokin sini, Bang, belah sini kerokin Bang depannya. Bang, di bawah misalnya Bang, kerokin. Ada barokah. Kalau nggak punya laki, kita dikerokin tetangga, ngasih pulus, ngasih duit. Tapi kalau punya laki berkah sambil dikerokin dari belakang sampai ke depan sampai di bawah pusat. Neng, ntar abang kasih hadiah ya dengan kerokin. Iya Bang, yang mana? Ini. Ada barokah. Ya. Ntar kasih saya waktu 10 menit ya. At-tazwizu barakatun wal waladu rahmatun. Kalau udah nikah kita bunting, kita punya anak. Anak itu adalah sebuah rahmah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, jangan udah keluar buntingnya nih, dari hamil udah keluar nih. Kita tahu kalau kita nikah aja, kemudian kita hamil, kita ucap alhamdulillah sama Allah, udah rahmah turun ke anak itu.
Nih ke janin kita yang lagi dikandung. Nih ajaibin nih. Ya, kan udah nikah nih. Hari apa tuh kemarin nikah ya? Hari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Malam Kamis lagi jadi kayaknya nih. Tahu aja soal tahu. Malam Kamis, malam Jumat jadi. Tek ini jadi anak. Insya Allah anaknya soleh atau solehah. Karena apa? Karena nikah itu adalah barokah dan anak-anak itu adalah sebuah rahmah kasih sayang dari Allah yang tiada terhingga. Lalu kemudian anak setelah lahir nanti kita muliakan. Fa akramu auladakum, maka muliakanlah anak-anak kalian. Fa inna karamatal auladi, maka sesungguhnya memuliakan anak itu adalah ibadatun, sebuah ibadah. Jadi kalau kita nikah kemudian barokah, keberkahan itu diberikan kasih sayang oleh Allah, sebuah putra atau putri yang soleh dan solihah, muliakan anak kita. Dengan cara apa? Didik anak kita supaya menjadi orang yang pandai. Dimuliakan anak kita dengan cara apa? Tarbiyatul aulad. Muliakan anak kita setelah dewasa, pondokin, pesantrenin. Jangan nanti giliran kita punya anak gede nggak dipondokin, nggak apa, di sekolahnya sampai luar negeri ngaji kagak becus. Nah, muliain anak kita. Kenapa? Karena memuliakan anak itu adalah ibadatun, adalah sebagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu. Karena anak-anak dihasilkan dari ibadah. Nikah itu adalah ibadah dan nikah itu adalah sebuah keberkahan. Kemudian kita dihasilkan anak-anak itu adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anak itu adalah kemuliaan yang sangat luas. Ya wasi'an karom. Kenapa anak kita luas? Jangankan masih baru di sini, di penggilingan. Anak kita di Palembang, binnya orang tua. Anak kita di luar negeri, binnya orang tua. Di mana aja, di dunia sampai akhirat, anak kita itu masih bin kita, bin orang tuanya. Maka anak itu adalah ya wasi'an karomi. Kemuliaannya banyak. Tapi awas, banyak juga anak yang jadi mungkarat. Kemungkaratannya juga luas. Paham? Kalau kita punya anak nggak didik tentang agama, nggak diberi pelajaran tentang agama, anak kita jadi bencoleng, jadi maling kemana-mana, namanya ibu kita, bapak kita. Maka kata Rasul, banyakin anak, didik, muliakan anak. Dengan cara apa? Didik dengan agama agar senantiasa anak menjadi mulia. Niscaya kau pun akan menjadi mulia. Fitini wa dunia wal akhirah. Jadi yang terpenting sekarang mah para janda cepatnya nikah. Wa qala alaihi salatu wassalam, an-nikahu sunnati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang benci, menghindar, tarkun nikah, meninggalkan pernikahan, berarti ia membenci sunnah Rasul. Falaisa minni, orang yang seperti ini bukanlah umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa, Bo? Kalau kita lama-lama menjomblo juga menjanda, enggak enak tuh, bener ya? Bener. Maka ada pepatah mengatakan, apa bedanya jomblo? Apa bedanya jomblo sama apa tuh yang setan suka jalannya rame-rame tuh? Zombie. Apa bedanya zombie sama jomblo? Zombie. Bedanya zombie sama jomblo itu, kalau zombie jalannya rame-rame, kalau jomblo dewek kan baik jalannya. Mana-mana dewek sendiri, gak ada temannya. Kalau zombie rame-rame. Jadi nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang benci sunnahku, kata Rasul, maka ia bukanlah golongan daripada umatku, kata Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau yang laki-laki ya harus cari istri yang solehah. Kalau istri mencari suami yang soleh. Kenapa? Kata Nabi, wa qala alaihi salatu wassalam, al-harair
Salahul bait wal ima'u fasadul bait. Seorang istri yang soleh itu adalah ada sebuah kebaikan di dalam rumah. Tapi kalau seorang istri yang jelek, maka ia akan membuat kerusakan di dalam rumah. Coba bisa bayangin, kalau kita laki-laki nih, punya laki jelek adatnya, punya bini jelek adatnya, kelakuannya. Udah dinikahin, setelah nikah dia tabarruj, berbuatnya tabarruj. Tabarruj itu bersolek, berdandan, mau pergi kaca kanan belakang, dikacain bibir merah. Ini ngeblenong kayak apa itu. Dia pergi tanpa izin suami. Udah gitu apa? Perginya nggak izin, dia maksiat di luar. Ini yang merusak rumah tangga. Nah, seorang perempuan pun carilah seorang laki-laki yang bertanggung jawab, yang beriman. Jangan kemana-mana dia pergi nggak bilang-bilang, pas pulang dia anak tempelan pada merah. Udah gitu bajunya pada merah, rambut siapa di sini kok nempel. Ada per 2 bulan bininya ada yang nyusul, ini siapa? Nah, gua bini mudanya laki lu, repot lagi. Jadi carilah istri atau suami yang baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Haji itu mau ngomong ya? Mau ngomong gitu ya? Kasih saya 10 menit dah. Ya, satu lagi ya. Satu lagi. Biar, ini udah paham ya Haji ini ya? Ya, maksudnya saya mah biar janda-janda pada paham aja, biar cepet aja. Ayo janda pada kawin, janda. Nyamani. Mau banyak pada manggil ya. Pakai suruh masak. Wa qala alaihi salatu wassalamu syirrarukum auzabukum. Jadi kata Rasulullah, sejelek-jeleknya kalian adalah yang lama-lama menjomblo. Kalau kita lama-lama menjomblo, kita nggak ada umur, terus kita mati. Sementara kita punya rumah, punya apa-apa, benda, mobil, segala macam, kita nggak ada yang warisin, Bu. Terus nggak ada yang doain, nggak ada yang ngajiin. Ya. Kalau kita punya istri atau punya suami, lalu punya anak, itu pasti ada yang doain. Tapi kalau kita nggak punya suami lama, terus kita nggak ada umur, nggak ada yang doain. Rumah kita buat siapa, Bu? Kalau kita laki-laki lama nggak punya bini, nggak ada umur, rumahnya buat siapa? Ngedoain siapa? Tapi kalau kita punya anak, punya laki, kalau kita mati ada yang doain. Anaknya 2, yang satu ustadz, yang satu preman. Bener? Nggak mungkin, Bu, anak kita dua-duanya jadi ustadz. Sekarat kita, udah sekarat datang tuh anaknya yang ustadz. Langsung dibacain apa, Bu? Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang anak satunya itu yang Arabun colek. Dia bukannya ngedoain, tapi anak itu malah nanyain apa, Bu? Nanya, Mbak, surat rumah di mana? Makanya kata Rasul, banyakin dah anak. Karena kalau kita nggak punya anak, juga kita bakal susah. Punya anak juga kalau cuma satu, kalau kita bener lempeng gitu kebenaran punya anak bener. Jadi mendingan banyakin, karena dalam satu keluarga itu pasti ada yang berbeda. Anaknya ada, Kobil sama begitu. Jadi janganlah kita sampai nggak punya anak. Jadi kalau punya anak 2, yang satu bener, yang satu geblek, ya nggak apa-apa dah. Namanya apa? Imbang, balance, ada keseimbangan. Ya. Contoh seperti siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lama nggak punya, maka dia baca doa terus. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah anak yang soleh. Sementara Nabi Ibrahim itu terkenal adalah seorang yang agniya, yang kaya, yang pandai, atau dia mudahnya, kambingnya, semua kibasnya disedekahkan kepada umatnya. Salah satu umatnya bertanya, wahai Ibrahim, apakah kau tidak sayang semua harta kau diberikan kepada orang-orang? Kata Ibrahim, jangankan baru harta benda, andai kata aku punya anak, kalau Allah perintahkan untuk dikorbankan, aku akan korbankan.
Selama proses Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Lalu kemudian Allah berikan seorang anak yang namanya Ismail. Ibrahim punya istri berapa, Bu? Yang satu pertama siapa istrinya? Siti Syar. Yang kedua namanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim punya anak dari Siti istri yang kedua, yaitu Siti Hajar. Sekian lama Ibrahim minta anak sama Allah. Lalu kemudian setelah mencapai usia 81 tahun Ibrahim dikasih anak yang namanya Ismail. Menanjak dewasa, Nabi Ismail bisa membantu orang tuanya, nemenin orang tuanya kerja, yaitu Ibrahim. Allah menagih janji. Ibrahim, mana janji? Katanya kalau kau punya anak, andai kata suruh korbankan sama Allah, dikorbankan. Ditagih sama Allah, Ibrahim, mana janjimu, mana janjimu, sampai 3 kali. Satu kali dia bingung, ini mimpi dari siapa ini. Kedua kali dia bingung, dari syaitan apa dari Allah. Lalu kemudian dia mimpi lagi yang ketiga kalinya, yakin bahwa Nabi Ibrahim mimpi ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditagih janjinya sama Allah. Lalu kemudian Ibrahim bertanya, musyawarah dengan istrinya, wahai istriku, aku bermimpi 3 kali bahwa aku ditagih janjiku, andai kata aku punya anak disuruh dikorbankan, aku akan korbankan. Kata istrinya apa? Sangat bijaksana istrinya, wahai Ibrahim, jika memang itu perintah Allah, baru anak kita, andai kata kau diperintahkan oleh Allah untuk membunuhku 1000 kali tusukan, kau bunuh, aku tidak masalah. Akhirnya apa? Rundinglah, selesai rundingnya, dia panggil tuh anaknya Ismail. Ismail, ayah mimpi 3 kali bahwa kau harus aku potong. Kata Ibrahim, jika memang itu perintah Allah, laksanakan ayah. Akhirnya apa? Dipotong tuh Nabi Ibrahim. Setelah dipotong, jangankan lehernya, Bu, rambutnya aja nggak mempan, digodot terus digodot. Tiba-tiba diganti dengan seekor domba. Yaitu makanya kita tuh kurban itu adalah nuzulnya di situ tuh, ketika Ibrahim disuruh berkorban tentang anaknya. Tuh, maka kita kalau rumah tangga, cita-citanya kalau udah nikah saya harus punya anak. Jangan takut ajibit udah umur 40 ke atas, kudu punya anak. Karena keturunan itu adalah ya wasi'al karomi. Daripada coba rumah tangga seperti Fir'aun. Fir'aun itu adalah seorang yang durjana. Raja Fir'aun, istrinya siapa istri Fir'aun? Siti Zulaiha mah istrinya Siti Masito. Fir'aun durjana, istrinya orang solehah. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tolehah. Abu Jahal, Abu Lahab durjana, istrinya durjana. Nabi Ibrahim soleh, istrinya pun solehah. Kalau kita mau cari contoh yang mana, Bu? Mau contoh Nabi Nuh, mau contoh Fir'aun, apa contoh Abu Lahab, apa contoh Ibrahim? Ibrahim itu solehah. Kalau Abu Lahab durjana semua. Nuhnya soleh, istrinya tolehah. Fir'aun durjana, istrinya solehah. Pilih yang mana rumah tangga? Nabi ya Ibrahim. Berarti kalau Nabi Ibrahim siap-siap jadi bini yang nomor 2. Kalau Nabi Ibrahim makan soleh semua, cuma bininya 2. Walaupun bininya 2, akur cocok, surga seorang suami, lakinya surga. Kayak desa ya Deamat, bininya udah masya Allah, akur banget. Kemana-mana nyari kutu ganti-gantian, guntingan kuku ganti-gantian. Tuh soleh. Mana? Alhamdulillah. Tuh saya kadang ngiri sama Deamat itu. Bisa nggak saya punya bini lagi? Ini ketawa di sini, tanya nyampe dalam. Dah, nggak banyak kalam. Mudah-mudahan semua Allah berikan
rahmah. Allah berikan kasih sayang buat kita semua. Ya, ibu-ibu semua sehat, panjang umur yang barokah. Dan kita harus bernazar mohon kepada Allah, ya Allah, jika aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Ya Allah, bagi yang janda jika aku punya suami, jadikan aku punya suami yang soleh, yang bertanggung jawab, yang manjur punya suaminya, yang biar cepat punya anak. Oh, buat Kalau kali. ada kata ucap salah, saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Doakan saya mau ke Lebak Banten. Ustaz, jangan keluar dulu. Ya, mudah-mudahan saya selama sampai perjalanan. Saya kayaknya diancam banget sama Ajaib ini. Jangan pulang dulu, biar saya dengerin apa dia kata. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tausiah yang kedua adalah mempelai wanita Mengucapkan. ajaib. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.